saya Sofia. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan bisnis plan dan BMC, sebuah usaha dengan nama produk Eat By. Jadi saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kami memilih bisnis ini. Seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat, pola makan menjadi perhatian utama, khususnya di kalangan generasi muda dan para orang tua. Velvet hadir untuk menjadi solusi. Misi kami menjadi pilihan utama bagi pecinta makanan sehat dan lezat yang mencari sandwich bergizi. Misi kami yaitu menyediakan berbagai pilihan rasa, mengembangkan produk secara berkala, membangun jaringan distribusi. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi usaha. Poin pertama yaitu nama produk. Nama produk kami adalah Velvet, yaitu sebuah produk sandwich yang menggabungkan daging segar dan sayuran segar. Poin kedua yaitu tipe produk. Tipe produk kami adalah makanan cepat saji yang menyehatkan. Yang ketiga yaitu karakteristik, di mana produk ini menawarkan keseimbangan antara daging pilihan dan aneka sayuran, dan juga menawarkan berbagai varian rasa. Keempat yaitu keunggulan produk dari produk yang sudah ada. Produk ini memiliki keunggulan, yaitu memiliki varian rasa yang banyak, serta memiliki menu yang bisa disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Produk ini juga berorientasi untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Baik, selanjutnya poin terakhir yaitu mengenai keterkaitan dengan produk yang sudah ada, di mana Velvet ini mengisi celah di antara makanan cepat saji yang sudah ada, yang biasanya makanan cepat saji ini hanya berorientasi atau mengutamakan kecepatan dan kemudahan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas dari package. Segmen pertama yaitu mengenai target pelanggan, di mana kami menargetkan di kalangan muda, customer relationship, di mana untuk menjaga hubungan antara kami dengan pelanggan, kami melakukan berbagai hal, mulai dari pelayanan yang efektif dan cepat, serta pelayanan yang ramah melalui direct selling, dan juga selalu menyediakan kualitas produk yang konsisten. Ketiga yaitu mengenai channel atau media sarana untuk penjualan maupun pemasaran, di mana penjualan kami menggunakan 3 sistem. Yang pertama penjualan dengan sistem PO, yang kedua yaitu penjualan secara langsung, dan yang ketiga yaitu melalui media sosial. Yang keempat mengenai value proportion atau nilai proporsi, itu sandwich yang lezat dan sehat. Yang kedua pilihannya beragam. Yang ketiga ramah di dompet, serta yang keempat yaitu memiliki beberapa varian. Selanjutnya poin kelima yaitu kayak aktivitas kami, antaranya pembelian bahan baku dan bahan lainnya. Yang kedua yaitu penyiapan bahan baku dan proses pembuatan sandwich. Dan yang ketiga penjualan dan pemasaran, serta interaksi dengan customer. Resources, di mana yang pertama memiliki pegawai yang cerdas, yang kedua memiliki lokasi yang strategis seperti di dekat perkantoran maupun di sekolah atau kampus, dan yang ketiga menggunakan peralatan yang higienis, dan yang keempat kemasan yang semenarik mungkin. Yang keenam yaitu care partners, di mana kami menjalin beberapa hubungan dengan penjual, contohnya seperti penjual bahan baku dan penyedia layanan pengantaran. Selanjutnya yaitu mengenai cost struktur, di mana kami mengeluarkan beberapa biaya, contohnya seperti biaya operasional, yaitu mengenai revenue stream atau sumber pendapatan, di mana di dalam bisnis kami mendapatkan pendapatan dari berbagai sumber, contohnya dari penjualan baik secara offline maupun online. Kompetisi pasar sandwich, yang pertama, identifikasi pesaing utama. Salah satunya pesaing langsung, perusahaan atau toko yang menjual sandwich dengan berbagai variasi. Yang kedua, pesaing tidak langsung, di burger, wrap, atau analisis produk dan layanan pesaing. Contohnya, variasi produk, tinjau jenis sandwich yang ditawarkan oleh pesaing, kemudian kualitas, bandingkan kualitas bahan baku yang digunakan oleh pesaing. Selanjutnya, inovasi, memperkenalkan produk baru atau varian sandwich yang menarik, analisis harga. Strategi penetapan harga, periksa strategi harga yang diterapkan pesaing. 2. Value for money, pertimbangkan apakah pelanggan merasa mendapatkan nilai yang baik dari harga yang dibayarkan. Analisis saluran distribusi. Lokasi fisik, identifikasi lokasi pesaing, apakah mereka berada di tempat strategis. Kedua, penjualan online, apakah pesaing kehadiran online yang kuat atau apakah mereka menawarkan layanan pemesanan online. Strategi pemasaran dan promosi, contohnya iklan dan promosi. Loyalitas pelanggan, ini bisa berupa diskon atau pembelian berikutnya. Analisis kelebihan dan kekurangan pesaing, identifikasi kekuatan pesaing seperti merek yang sudah dikenal. Tinjau kelemahan pesaing dapat dimanfaatkan seperti harga yang terlalu tinggi, persepsi merek, dan ulasan pelanggan. Contohnya brand image, analisis bagaimana pelanggan melihat merek pesaing. Ulasan dan feedback, periksa ulasan online di platform seperti dan perubahan pasar. Contohnya inovasi dan tren makanan, pantau tren terkini dalam industri makanan dan minuman. Seperti konsumen, perhatikan perubahan dalam preferensi dan peluang dan ancaman. Identifikasi peluang yang dapat Anda ambil berdasarkan analisis. Ada juga segmentasi pasar yang dapat diterapkan dalam bisnis sandwich. Yang pertama, segmentasi demografis, contohnya usia. Remaja dan dewasa muda cenderung mencari pilihan makanan cepat saji yang terjangkau dan trendy. 2. Segmentasi geografis. Contohnya kota besar. Di area perkotaan, orang biasanya hidup sibuk dan mencari sandwich yang cepat atau mudah dibawa. Lokasi strategi seperti dekat kantor, pusat perbelanjaan, atau universitas bisa menjadi target utama.
Daerah pedesaan. Di daerah yang lebih kecil atau pedesaan, sandwich mungkin ditawarkan sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Iklim. Di daerah beriklim dingin, sandwich panas seperti panini atau sandwich panggang mungkin lebih populer, sementara di daerah panas, sandwich dingin seperti wrap atau sandwich sayuran lebih diminati. Untuk analisis SWOT, yang pertama ada strength, yaitu bahan baku mudah diperoleh dan harga jual yang terjangkau. Weakness, produk mudah ditiru dan banyak pesaing. Opportunities, membantu konsumen hemat waktu dalam menyiapkan sarapan. Threats, adanya kompetitor baru dan konsumen mudah bosan. Aspek mekanisme produk. Faktor-faktor produksi. Yang pertama ada pemilihan bahan baku dan peralatan yang digunakan. Untuk bahan baku yang kita gunakan diantaranya ada roti, sayuran, telur rebus atau daging ayam, nugget atau cornet, keju, dan untuk peralatan yang kita gunakan diantaranya ada papan pemotong, pisau, spatula, mangkuk, dan teflon. Yang kedua ada tenaga kerja. Yang ketiga ada modal. Selanjutnya proses produksi. Yang pertama ada persiapan bahan baku. Lalu yang kedua pembuatan sandwich. Diantaranya penyiapan roti, penyusunan isian, lalu pengemasan. Lalu yang ketiga pengendalian kualitas. Diantaranya ada pemeriksaan visual terhadap penampilan sandwich. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Diantaranya ada kualitas bahan baku, lalu keterampilan tenaga kerja, lalu peralatan produksi, lalu proses produksi, dan kondisi penyimpanannya. Aspek pemasaran. Yang pertama ada positioning produk. Peace Bike hadir untuk membuktikan bahwa makanan sehat tidak perlu ribet dan membosankan. Unique Selling Proportion merancang rasa unik dengan bahan berkualitas untuk menciptakan rasa yang tidak terlupakan. Kemudian target pasar kami beragam dimulai dari mahasiswa sampai pekerja. Di pemasaran, yang pertama digital marketing, kami memanfaatkan sosial media dengan konten menarik. Yang kedua offline marketing, kami mengikuti berbagai event yang diselenggarakan. Promosi dan penawaran seperti diskon dan paket hemat. Channel distribution, kami bekerja sama dengan layanan pengiriman. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Yang pertama, pemberdayaan tenaga kerja. Manager, untuk mengatur jalannya usaha dan memberikan solusi dari setiap permasalahan. Yang kedua, bagian keuangan dan SDM. Mengatur jalannya arus keuangan yang masuk serta menghitung laba ruginya pendapatan. Divisi produksi, mengatur jalannya produksi tetap maksimal. Pemasaran, mengatur arus pemasaran dengan memperhatikan jalannya rencana modal. Modal awal merupakan modal pribadi dari anggota dengan total modal yang digunakan 7.628.800. Produk dibuat setiap hari sebanyak 25 pieces dengan hari kerja 6 hari dalam 1 minggu. Untuk rincian anggaran dan biaya, yang pertama ada HPP dengan menjumlahkan semua biaya bahan baku ditambah dengan BOP. Untuk HPP sandwich ini sebesar Rp8.098. Modal awal berupa peralatan dan bahan baku sehingga modal awal sebesar Rp7.628.800. Untuk skala produksi dalam 1 bulan, kami memproduksi sebanyak 600 pieces. Dari kuantiti produksi dalam 1 hari dikali dengan jumlah hari kerja dalam 1 bulan. Untuk mencapai titik BEP, kita harus memproduksi sebanyak 762,8 pieces yang kemudian dibulatkan menjadi 763 pieces. Menurut kami, bisnis sandwich sayur memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan sehat dan praktis, sandwich sayur menjadi pilihan yang sangat menarik. Inovasi menciptakan varian sandwich sayur baru dengan kombinasi rasa yang unik dan menarik. Lalu, kami akan menawarkan opsi custom kepada pelanggan agar mereka dapat memilih sendiri isi sandwich sesuai selera.